Oke, jadi kalau tadi gimana Kak, kalau kalau mau buka akunnya di ini ya, di bio Instagramnya udah Iya, bisa diklik ada ya? ada link di bio saya, Hmm. kemudian ada klik di Valburi. Buat yang nanya ada fast trade, Erik ada ya. Kita ada namanya speed order. Speed order juga untuk fast trading ya. Kalau di itu dipakai di PC ya, di laptop. Di Hmm. laptop nanti Hmm. fast tradingnya di arah akan ada juga muncul setelah nanti di launching ya. Sekarang belum. Kalau di handphone, di PC-nya udah, di PC udah, tapi kalau di handphone nanti diupdate waktu grand launching. Kapan nih grand launchingnya nih Kak? Saya masih nunggu mungkin habis lebaran ya. Habis lebaran ya? Iya. Oke lah. Oke, kita mau jawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya. Nah, ini ada pertanyaan yang paling atas dari Kak Haromah Nurul Priti ya. Nanti cantik nih kakaknya ya. Gimana strategi cuan bagi kita yang suka sekali resesi tapi panik? Suka resesi tapi panik. Oke, boleh dijawab Kak. Ini Gimana tuh? menarik nih. Suka resesi tapi Sukanya panik tuh. resesi. Jadi mungkin buat yang suka resesi itu ibaratnya suka market lagi turun ya. Mm-mm. Suka market Suka lagi diskon turun, ya. harga-harga kan Mm-mm. terdiskon ya. Mm-mm. Harga-harga saham terdiskon katakanlah seperti kemarin Covid atau sekarang lah katakanlah banyak saham-saham yang lagi di bottom ya, lagi di on support. Mm-mm. Misalnya, ini contoh ya, contohnya saham-saham konstruksi. Ini kan ibaratnya lagi resesi lah menurut kakak pertanyaan tadi kan. Dan tapi sukanya Mm-mm. takutnya panik waktu beli mungkin kok turun lagi misalnya kayak gitu. Jadi buat solusinya buat Kak siapa tadi namanya? Kak Priti. Ya, Kak buat Awas kakak dari yang tadi Nurul. suka dengan saham Heeh. terdiskon tapi mentalnya suka panikan gimana caranya adalah money Mm-mm. manajemennya harus betul ya. Money Hmm. manajemennya harus benar. Jadi ibaratnya gini, suatu saham bisa dikatakan murah tapi akan terjadi lebih murah esok hari gitu. Tidak ada yang namanya saham murah kecuali gocap ya. Gocap 50 itu sudah pasti standar ya. Sudah support terkuat. Hmm. Tapi misalnya sekarang kita suka saham-saham yang bagus tapi sedang ARB katakanlah ESA misalnya selain saham konstruksi misalnya ya. Misalnya mau beli ya jangan all in, punya duit misalnya 10 juta ya jangan beli 10 juta. Belinya cicil aja. Sendal dulu Hmm. lah kata orang ya kan, Hmm. sendal dulu. Money manajemennya harus bener. Dalam artian belinya adalah pyramid buy. Jadi buat kakak ini belinya bisa strategi pyramid, misalnya dicicil beli. Cicil beli. Ketika ARB beli dulu sedikit sendal misalnya 1 juta dulu, nanti ketika turun misalnya sudah 5% ya bisa tambah lagi 2 juta, berarti kan sudah kali 2 tuh, berarti kita sudah punya saham ABCD 3 juta. Dia turun lagi misalnya sampai di support misalnya ya, di support tertentu misalnya sudah turun nih, drop sampai 15%, kita masih ada duit nambah lagi misalnya tadi dari 3 juta kita bisa tambah 7 juta misalnya, jadi sudah punya 10 juta sahamnya, tapi average-nya langsung drop turun ke bawah. Jadi nggak minus 15% kita, tapi sudah tinggal minus 1-2% aja. Jadi ketika dia rebound atau reversal kita udah bisa taking profit ya, seperti itu. Oke, mungkin Kak, siapa tadi Kak Nurul tadi kayak ini ya, kayak ibu-ibu suka barang diskon tapi takut ini, takut habis duitnya Kak. Takut kebablasan. Jadi cicil beli itu adalah paling baik ya. Strategi yang menurut saya Oke, paling bagus adalah metode cicil beli. Iya. cicil beli ya. Apalagi kalau mau ini ya, mau nabung ya, mau nabung buat jangka Tuh. panjang. Karena Kak Benny apa di Indonesia sendiri itu 80% untuk usia pensiunnya itu nggak punya dana pensiun Kak. Jadi nggak punya investasi, cuma berharap mungkin kalau PNS punya dana pensiun tiap bulan ya, itu pun kepotong biasanya kepotong biaya apa cicilan dan lain-lain gitu ya. Jadi semangat kita nih pelaku pasar modal dari bursa, dari sekuritas, minimal rakyat Indonesia paham dulu ya. Jadi paham dulu pentingnya investasi itu apa. Jadi kita masuk di golongan yang 20%-nya itu gitu ya, bukan yang 80%-nya itu. Gitu. Memutus mata rantai sandwich generation di Indonesia gitu ya. Nah, ini ada lagi Kak, ada pertanyaan dari Kak Reza Ardianto Syah. Bagaimana sih atasi saham yang melonjak?
terutama yang sudah tren dan IPO. Kalau melonjak ya, bagus ya kalau melonjak ya. Boleh dijawab nih Kak Benny. Mungkin pertanyaannya tadi tidak ikut IPO tapi ternyata sahamnya naik Sahamnya terus udah misalnya ketinggalan ya. mau entry ya, takutnya nyangkut katakanlah kemarin ada IPO saham pipa ya, takut kalau di HK pipanya bocor ya, nggak di HK kok naik terus ya, terus misalnya Udah gimana gregetan. iya misalnya ya, mungkin waktu pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau kita berkaca dari IPO sekarang ya teman-teman ya, IPO sekarang itu memang terlalu banyak ya, di bursa itu sekarang lagi kayak banyak banget saham-saham perusahaan-perusahaan terutama berminat sekali gitu meng-IPO kan perusahaannya menjadi TBK atau terbuka. Jadi minat dari investor pun jadi kebagi gitu ya, duitnya kebagi sehingga nggak bisa kita samain kayak IPO 2 tahun ke belakang gitu. Ibaratnya pasti arahnya 8 hari berturut-turut misalnya. Jadi jangan sampai kena FOMO aja sih menurut saya ya. Jangan sampai kemakan janji-janji palsu oknum ya, dalam tanda kutip di sini adalah oknum. Entah teman-teman dengarnya dari mana kayak wah beli nih IPO saham ABCD pasti arah 8 hari, itu nggak usah dipercaya ya teman-teman ya. Yang begitu yang paling penting di sini saya bilang sih sesuai porsi aja. Kalaupun kita mau beli saham yang tadi melonjak baru IPO itu, saya biasa harus lihat apa perusahaannya bagus nggak gitu. Bisa kita baca dari prospektus ya sebenarnya. Tapi kalau prospektus terlalu repot ya teman-teman silakan lihat dari underwriter aja yang paling gampang ya, underwriter dan juga dari Broksum. Karena dari secara teknikal kan kita nggak bisa baca ya Kak Rena ya. Apalagi kalau teman-teman nggak bisa baca fundamental. Ya. Kalau bisa baca fundamental bagus, bisa bacanya dari prospektus. Ada kelihatan semua data-data laporan lah ya di prospektus. Tapi kalau nggak paham yang paling gampang adalah lihat dari underwriter-nya siapa, broker ya, broker yang meng-IPO-kan itu siapa, owner-nya siapa, yang paling penting, dan juga secara Broksum ya, secara Broksum apakah underwriter-nya ini masih hold barangnya, apakah sudah habis jualan kayak gitu. Apakah cuma digunakan IPO untuk exit strategi. Jadi kalau cuma digunakan IPO exit strategi ya kalau kita masuk ya sangkut lah, apalagi di pucuk belinya ya pas arah-arahnya. Jangan pernah beli saham yang di arah lah kayak gitu. Arah hunter gitu ya, janganlah dilakukan di IPO sekarang ya. Nanti bakal nyangkut sebenarnya. Baik. Mungkin saya tambahin ya, jangan beli perusahaan yang nggak tahu ya, perusahaannya itu perusahaan apa ya, Mas Benny, cuma karena ini perusahaan lagi hype-hype-nya, apalagi setelah baca laporan keuangannya masih rugi ya, mungkin kalau mau coba ya udah coba aja satu lot ya. Boleh, kalau satu lot boleh. Coba tahu kuat. Oke. Teman-teman, untuk kalau kita ikut sekolah pasar modal ya teman-teman, kita nggak sarankan untuk investor baru membeli perusahaan-perusahaan yang baru ya, baru IPO gitu ya, karena sulit sekali dinilai untuk teknikal dan fundamentalnya. Teknikalnya udah nggak bisa, tapi fundamentalnya juga agak sulit karena yang kita lihat adalah hasil dari IPO itu buat apa, ya kan, janjinya. Apakah sudah direalisasikan nantinya? Berarti kita bisa lihatnya di kuartal kedua, gitu, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Oh, ada yang belum tahu nih, Kak Benny. Oh, Kak Reza lagi. Apa bedanya antara ARA? Singkatannya apa? Oke. ARA yang mana nih? Kalau ARA yang benar-benar ARA namanya auto reject atas ya. Tapi kalau aplikasi yang kita pakai di KB adalah KB ARA ya, alias Asset Reliable Assistant kayak gitu. Kalau ARB Kak? Auto reject bawah ya. Mungkin buat yang baru-baru nih teman-teman belum tahu ARA atau ARB. ARA itu ya naiknya sudah dibatasi ya. Berarti satu saham itu naiknya nggak bisa kayak satu hari langsung 100% nggak bisa. Jadi saham-saham tertentu di bawah 100 itu naiknya bisa sampai 35% aja. Jadi misalnya kalau dari 100 naiknya cuma bisa mentok ke 135. Itu disebut ARA. Nggak bisa naik lagi dari 136 nggak bisa. Besok lagi kayak gitu. Itu namanya ARA ya. Sedangkan kalau ARB ya mentok bawah ya. Turun nggak bisa langsung turun langsung nol gitu. Ya, enaknya saham tuh ya kenapa? Karena kita bisa loss itu maksimum tuh ya 100%. Kalau naik kan lebih dari 100%, bisa 1000, 2000, 3000 ya kan. Tapi nggak mungkin langsung suatu saham itu turunnya hari ini langsung 100%. Misalnya Anda teman-teman beli nih suatu saham harganya 100 langsung jadi 0, nggak mungkin. Jadi ada namanya ARB
atau auto reject bawah ya, alias turunnya cuma bisa minus 7% maksimum turunnya, nggak bisa turun lagi, besok lagi turunnya kayak gitu. Ini katanya aplikasinya, Kak. Oh, aplikasinya KB Velburi namanya ARA. Namanya ya, bisa dilihat di Play Store ataupun juga di App Store ya, teman-teman bisa cek. Silakan KB ARA ya, cari aja di App Store ataupun Play Store. KB ARA bisa di download ya. Nanti kalau teman-teman yang butuh akun demo, silakan DM saya aja. Dan juga buat teman-teman yang sekarang kita lagi ada promo tanpa minimum deposit ya, tanpa minimum deposit. Oh, kita bisa buka nanti gratis ya? Iya, lagi gratis dan tidak ada biaya apapun. Kita lagi promo KB ARA itu ya, betul Kak Reza ya, KB ARA. Oh, ini dan nanti yang warna kuning. Untuk iPhone bisa dong, bisa ya, di App Store langsung di-download aja ya KB ARA kayak gitu. Ini pakai iPad aja bisa nih kayaknya Kak Beni. Bisa, ada di iOS bisa, di Android bisa. Jadi nanti kita juga masukin ke grup nih Kak Rena. Jadi kita ada grup khusus juga di WhatsApp ya, grup WhatsApp untuk teman-teman. Kita bukan cuma sekedar insight dari sekuritas, biasanya cuma teman-teman lihat hari ini komoditas berapa enggak ya. Kita juga kasih stock pick juga, begitu juga review dari market dan news ya, termasuk dia gini tambahan dari saya nanti dari hasil-hasil untuk trading harian juga saya share ke sana ke grup ya. Jadi itu free, sudah grupnya tidak berbayar lagi untuk nasabah KB Valburi. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi itu fasilitas kalau misalnya. Jadi sebenarnya semua broker ya analis itu gratis teman-teman. Jadi nggak perlu ikut grup berbayar yang jutaan, puluhan juta ya. Dari sekuritas aja tuh gratis, aplikasinya gratis, rekomendasi gratis, tapi disclaimer on ya Kak Beni ya. Betul. Oke. Nih ada lagi nih pertanyaan Kak Beni. Ini banyak pertanyaannya nih. Tips menjadi scalping day trade dan swing trade, Mbak, apa aja sih tipsnya? Nah, bertanyanya ke Kak Beni. Kak Bramirza Muhammad Mufid. Nah, boleh dijawab Kak. Tips sebagai seorang scalper itu paling simple itu satu ya. Itu adalah disiplin, itu aja sih. Nggak ada lagi yang lain ya selain disiplin. Jadi semua orang itu bisa analisa. Semua orang pandai ya. Teman-teman kalau ikut sekolah pasar modal, ikut acara-acara workshop yang dilakukan bursa pun yang gratisan, itu saya jamin teman-teman langsung setidaknya punya pemahaman dasar. Nggak usah kayak saya dulu beli-beli buku, ikut-ikut seminar sana-sini. Nggak usah sebenarnya ikut-ikut sekolah pasar modal aja, basic aja. Itu pasti kita udah kenal namanya analisa fundamental, analisa teknikal, kayak gitu ya. Tapi walaupun kita udah belajar yang namanya analisa, yang paling nggak bisa kita lakukan awal-awal, apalagi seorang scalper tadi adalah yang tadi saya bilang disiplin ya. Jadi psikologi waktu kita trading itu nggak bisa diajarin. Mau saya, Kak Rena, bursa, bahkan master trading sekalipun tuh tidak akan pernah bisa ngajarin kita yang namanya psikologi atau mental trading. Itu harus belajar dan diasah sendiri terus. Jadi scalping itu ibaratnya skill lah. Teman-teman mungkin bisa ikut berenang di kolam renang tiap hari bisa, tapi nggak bisa kayak teknik misalnya mau gaya dada, kupu-kupu segala macam, itu kan harus dilatih tiap hari ya. Mau apapun itu, kalau kita mau nge-gym, mau lari, mau main bola, mau main basket, apapun itu sama. Skill inilah yang harus dilatih tiap hari sehingga bisa menjadi yang namanya konsisten, disiplin. Jadi kalau dari saya sih tipsnya adalah berlatih aja tiap hari. Makanya saya itu sampai detik ini aja tetap berlatih dan terus beradaptasi karena berubah-berubah ya marketnya, karena market saham itu tiap hari berubah, nggak seperti kita jualan sayur ya, tiap hari ini jual sayur ya besok ya tetap jual sayur ya, begitu-begitu aja di pasar sayur ya. Tapi kalau di pasar saham kan tiap hari marketnya pola marketnya berubah. Jadi yang perlu dari saya tipsnya adalah tadi konsisten untuk disiplin, itu aja sih sebenarnya, dan harus dilatih sendiri. Teknik itu belajar dari mana-mana bisa, tapi kalau untuk konsisten disiplin harus dari diri sendiri, itu sih. Oke. Dan mungkin ini ya Kak ya, toleransi batas resiko ya Kak ya, yang harus kita disiplinkan ya. Karena biasanya cuannya berani, tapi ruginya nggak berani. Jadinya nyangkut ya Kak, uangnya gitu. Kalau misalnya mau trading beneran harus disiplin ya teman-teman, berani untung, berani rugi gitu ya. Karena sangat sulit memprediksi market secara singkat, secara jangka pendek. Lebih gampang sebenarnya secara jangka panjang. Cuma kalau teman-teman mau trading ini bukan investasi ya,
untuk menambah uang jajan lah ya, untuk menambah penghasilan teman-teman gitu. Ini ada lagi nih, wah ini lumayan banyak nih, yang mana ya? Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Ana. Gimana meminimalisir kesalahan saat kita trading, Pak, terutama bagi pemula? Meminimalisir kesalahan ya, Kak Benny. Jawabannya gampang ya. Kalau untuk meminimalisir, namanya setiap orang tuh pasti kan bisa salah ya. Jadi kalau waktu kita analisa, misalnya kita sudah analisa saham ABCD pasti besok naik nih. Menurut saya sih sudah disupport gitu, misalnya ya. Sepede-pedenya kita dengan suatu saham atau suatu analisa untuk meminimalisir tadi namanya kesalahan itu adalah memiliki yang namanya trading plan ya. Jadi setiap kita trading, setiap kita investasi itu kita harus punya yang namanya trading plan. Termasuklah di dalam trading plan itu ada apa aja. Area beli ya, misalnya saya mau beli saham ABCD, area belinya di berapa. Kemudian kalau tidak sesuai dengan analisa saya harus cut loss di berapa. Kayak tadi saya kata Kak Rena, kita harus berani cuan, harus berani loss. Banyakan orang cuannya beraninya dikit. Ya tadi saya ada buat tuh reelsnya di TikTok ya. Waktu 1% di TP, abis itu ARA. Abis itu kalau besok-besok baru cuan 1% nggak mau di TP, akhirnya ARB berjilid pula. Jadi yang namanya disiplin itu harus punya yang namanya trading plan. Kalau misalnya kita sudah set dari awal cuan kita 1-2%, kalau dia terbang sampai arah ya udah gitu. Besok bisa beli lagi gitu kan. Atau lewat dari resisten kita bisa beli lagi. Dan juga kalau dia sudah jebol, misalnya kalau scalping kita juga batasi misalnya turunnya cuman nggak boleh dari 1%, misalnya cuma 2 tick katakanlah kayak gitu. Ya harus kita cut loss. Nanti di bawah beli lagi baru cerita lain. Nah, kebanyakan orang kalau cuan 10.000 baru saya sudah cuan nih Kak Rena 10.000 bisa beli takjil gitu ya dari TP, tapi giliran rugi 100.000. Jadi trading sehari dapat 10.000 sekali loss satu hari langsung hilang cuan 1 minggu tadi gitu ya. Kebanyakan kan dari kita kayak gitu, saya juga kayak gitu ya. Jadi itulah yang sebenarnya menurut saya itu harus dilatih ya. Sebenarnya bukan takut cut loss. Kalau takut cut loss itu biasanya dimulai dari kayak gini. Pernah nggak teman-teman trading habis itu nanti kalau saya cut loss terbang, ya udahlah saya nanti tunggu aja. Nah, sekali giliran Anda tidak mau cut loss, giliran yang tunggu aja itu dia turun terus ARB berjilid. Itulah yang membuat kita pasrah akhirnya. Ya sudahlah, sudah loss juga nih karena udah minusnya 30%, nggak mau cut loss lagi habis nanti duit saya nih, gitu ya kan. Akhirnya jadi sudah nyangkut, akhirnya jadi trauma. Kalau sudah jadi trauma, dibilang lah, alah itu tadi live IG itu dengan bursa bohong-bohong, tipu-tipu katanya, saham tuh pasti judi gitu-gitulah ya. Balik ke masalah klasik ya.